Yesus itu menurutku ya tidak pernah bawa hal yang baru. Dia cuma bilang bahwasanya yang aku ajarkan adalah yang sudah ada. Cuma aku genapi aja. Makanya mereka katakan, para ilmuwan Kristen mengatakan dulu Yesus menyebut ajaran adalah the way. The way. The way. As-sirat dalam bahasa Islam. Akan ihdinas siratal mustaqim. Di dalam Al-Quran, Yesus sendiri berkata di dalam Al-Quran, hadza siratum mustaqim. Yang aku ajarin ini adalah jalan yang lurus. Artinya kita jadi ngerti, oh cocok nih ketika orang-orang pastor-pastor bilang ajarannya adalah the way. Lalu kemudian di dalam Al-Quran Yesus bilang hadza siratum mustaqim. Ajaranku ini adalah ajaran yang lurus, gitu kan ya. Itu adalah di dalam Al-Quran. Nabi Isa tuh nabi ke-20. Nabi kalau di urutan Al-Quran ya nabi ke-24 yang kita apal. Setelah itu Nabi Muhammad yang kenapa terakhir. Ustadz ngomongnya gitu? Karena 24 itu yang tertulis, ada banyak yang nggak tertulis. Oh gitu. Iya. Itu yang dari waktu SD 25 memang. 25. Tapi kata Rasulullah ada 124.000 nabi. Wow. Banyak yang ngeklaim dibanding 25 kan. Iya. Nah itu ada 124.000 nabi, ditutup dengan Nabi Muhammad. Nah kalau asumsinya adalah Nabi Isa itu melanjutkan ajaran-ajaran sebelumnya, ya. Rasulullah yang menyempurnakan gitu. Betul. Yang berarti dalam pemahaman Islam bahwa semua itu sebenarnya masih satu ajaran. Barulah di Rasulullah yang selama ini terjadi itu Islam gitu kurang lebih. Lebih kepada dari awal sebenarnya Islam. Iya. Cuma namanya baru diformulasikan ya terakhir adalah Islam. Nah, misalnya contoh kayak gini ya. Karena satu ajaran sebenarnya. Betul, turunnya sama-sama dari Allah. Betul. Misalnya contoh ya. Apa keistimewaan Nabi Isa? Pertama orangnya ganteng. Ya Nabi mana yang gak ganteng kan? Orangnya ganteng banget. Kata Rasulullah, beliau pernah berjumpa dengan Nabi Isa ketika Isra Mi'raj. Dikatakan bahwasanya wajahnya itu selalu tampak basah. Seperti seolah habis berwudu. Nah itu adalah Nabi Isa dan wajahnya ganteng. Yang kedua, Nabi Isa ini sangat-sangat peduli dengan kondisi sosial. Dan pada saat dia waktu itu hidup, kondisi orang-orang Yahudi lagi rusak. Karena banyak penyelewengan atas agama mereka sendiri. Jadi monopoli terhadap agama itu yang dikritik oleh Nabi Isa. Contoh misalnya, Nabi Isa sangat terkenal banget di dalam Alkitab. Itu pernah membolak-balikkan meja. Ini aku bilang, tapi diprotes orang. Aku bilang itu radikalnya Nabi Isa. Aku nggak pernah loh masuk masjid lalu aku bolak-balikin. Ya, gitu kan ya. Itu bentuk kerasnya Nabi Isa gitu. Kerasnya Nabi Isa. Dia bolak-balikin karena waktu itu adalah bait Allah dijadiin tempat dagang. Bait Allah tuh Masjidil Aqsa. Dijadiin tempat dagang. Padahal nggak boleh kan harusnya kan. Di kita aja nggak boleh kan dagang di masjid. Nah maka dia membolak-balikan dan dia mengkritik praktek-praktek yang korup yang terjadi di agama waktu itu. Makanya dia bilang kenapa kita nggak kembali lagi pada teks yang benar gitu maksudnya.